Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi bila sebelumnya ketika kita membahas deret hitung itu adalah apabila kita ketemu rangkaian bilangan yang mana perubahan dari bilangan yang satu ke bilangan yang lain teratur. Kemudian perubahan dari bilangan satu ke bilangan yang lain tersebut berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Nah, itu berarti deret hitung. Kemudian apabila kita ketemu rangkaian bilangan yang perubahan dari satu bilangan ke bilangan lainnya teratur juga, namun berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, bila kita ketemu seperti itu, berarti itu disebut dengan deret ukur. Bilangan tertentu yang dimaksud yaitu yang membedakan suku-suku dalam sebuah deret ukur dan dinamakan pengganda. Pengganda tak lain merupakan hasil bagi nilai suatu suku dengan nilai suku sebelumnya. Jadi kalau kita kesulitan mengetahui berapa pengganda dalam sebuah deret ukur, tinggal kita bagi saja nilai suatu suku dengan nilai suku sebelumnya. Contoh, kalau kita ketemu rangkaian bilangan 5, 10, 20, 40, 80, 160, maka kita akan bisa menebak bilangan berikutnya adalah 320, 640, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa perubahan dari satu suku ke suku yang lain atau satu bilangan ke bilangan berikutnya berdasarkan perkalian terhadap bilangan 2. Dengan demikian, maka penggandanya adalah 2. Pengganda kita singkat dengan G. Contoh lainnya, kalau kita ketemu rangkaian bilangan 512, 256, 128, kemudian 64, kemudian 32, kemudian 16, maka kita bisa menebak bilangan berikutnya adalah 8, 4, 2, dan seterusnya. Nah, berapa penggandanya? Penggandanya bukan 2. Ingat tadi definisinya adalah berdasarkan perkalian terhadap bilangan tertentu. Jadi perkalian. Nah, ini kalaupun tadi perubahannya dari satu suku ke suku berikutnya adalah dibagi 2, kalau kita definisikan dalam perkalian berarti dikali 1/2 atau dikali 0,5. Atau kalau kita kesulitan untuk mengetahui berapa nilai penggandanya, kita tinggal bagi saja nilai suatu suku dengan nilai suku sebelumnya. Misalnya yang ini 16 kita bagi dengan nilai suku sebelumnya, berarti 16 dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 0,5. Atau yang ini 256 dibagi dengan 512, hasilnya 0,5. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat di contoh yang pertama. Tadi penggandanya kan 2. Nah, kita bagi nilai suatu suku, misalnya suku ketiga, dengan nilai suku sebelumnya, suku kedua. Berarti 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Sebagaimana dalam deret hitung, kita bisa memprediksikan berapa nilai suku ke N atau suku ke anu dari sebuah deret ukur. Dikarenakan perubahan dari suku ke sukunya itu berpola, maka bisa dibuat rumus. Untuk dapat membentuk rumus penghitungan suku tertentu atau suku ke N dari sebuah deret ukur, mari perhatikan contoh satu yang tadi. Kita sajikan dalam bentuk lain. Tadi ada deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, seterusnya 160, 320, dan seterusnya. Kita tahu penggandanya adalah 2.
Dan suku pertama atau biasa dinotasikan dengan A adalah 5. Maka kalau kita jabarkan, suku pertamanya 5, suku pertama itu disimbolkan dengan A. Kemudian suku keduanya 10. Suku kedua itu adalah suku pertama dikali dengan penggandanya 2. 5 dikali 2 jadi 10. Nah, jadi 10 ini dari A, suku pertama dikali dengan G penggandanya. Kemudian suku ketiga itu 20. 20 itu adalah suku sebelumnya, suku kedua dikali pengganda. 10 dikali 2 gitu ya. Nah, suku kedua itu kan tadi A kali G, berarti A kali G dikali lagi penggandanya dikali lagi dengan G. Dan seterusnya, suku keempat, 40 itu adalah dari suku ketiga dikali dengan penggandanya. Suku ketiganya A kali G kali G, dikali lagi dengan G penggandanya. Kalau kita ringkas penulisannya dalam bentuk pemangkatan, maka A dikali G kali G kali G berarti A kali G pangkat 3. Yang ini A kali G kali G kali jadi sama dengan A dikali G pangkat 2. Yang ini A dikali G pangkat 1. Kemudian ini tidak ada G-nya. Tidak ada G-nya berarti A dikali 1. Kita ingat, bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi 1 ini kita ubah ke bentuk pemangkatan G. Berarti A dikali G pangkat 0. G pangkat 0 kan 1 ya. Sama dengan 1 kali A ya. Kita tuliskan dalam A kali G pangkat 0. Nah, kita lihat di sini sudah ada perubahan yang teratur. Di sini 1, ke 2, ke 3, ke 4. Di sininya juga teratur 0, ke 1, ke 2, ke 3. Namun ada selisih 1. Di sini 1, di sebelah sini 0. Sini 2, sebelah sini 1, sini 3, di sini 2. Jadi ada selisih antara yang di sini dengan di sini adalah selisih 1. Nah, mari kita samakan agar di sini sama dengan ini ya. Jadi di sini itu adalah ini dikurangi 1 ya, atau selisih 1. Berarti A kali G 1 min 1, A kali G 2 min 1, A kali G 3 min 1, A kali G 4 min 1. Kita lihat A-nya tetap, G-nya tetap, min 1-nya tetap di pangkatnya. Kemudian yang berubah ini 1, 2, 3, 4. Sudah persis mengikuti. Di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 4. Maka kalau S5 berarti ini jadi A kali G pangkat 5 min 1. S10 berarti A kali G pangkat 10 min 1. Kemudian kalau di sininya N berarti A dikali G pangkat N min 1. Dengan demikian maka rumus suku ke N dari deret ukur adalah Sn sama dengan A dikali G pangkat N min 1. Di mana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama, G adalah penggandanya, N-nya itu adalah notasinya ya, suku ke N, kalau suku ke 10 berarti N-nya 10. Contoh soal. Sebuah deret 5, 10, 20, 40, 80. Berapa suku ke-10 dari deret tersebut? Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang diketahui adalah suku ke-1 sampai suku ke-5. Bisa saja kita tuliskan berderet di sini. Suku ke-6-nya 160, suku ke-7-nya 320, dan seterusnya sampai suku ke-10. Tapi bagaimana kalau ditanya suku ke-100? Kan nggak mungkin ya, kita harus deretin bilangan ini secara manual. Nah, karena kita sudah tahu ini berpola sehingga bisa dibuat rumus, dan tadi sudah ketemu rumusnya, sudah kita turunkan, sudah kita jabarkan, maka kita bisa cari dengan menggunakan rumus. Suku ke-10 berarti di sini kan A-nya 5, penggandanya adalah 2 ya. Kemudian kalau ditanya suku ke-10, maka
Rumusnya tadi Sn sama dengan A dikali G pangkat N-1, yaitu rumus suku ke N untuk deret ukur. Maka suku ke 10 berarti tinggal diganti N-nya dengan 10 ya. Suku ke 10 sama dengan 5 dikali G-nya kan 2 ya. N-nya 10 pangkat 10 min 1. Jadi 5 dikali 2 pangkat 10 min 1 9. 5 dikali 2 pangkat 9. 5 dikali 2 pangkat 9 adalah 512. Kita gunakan saja kalkulator. 5 kali 512 2560. Silakan saudara mencoba secara manual. Suku ke 6-nya 160, ke 7 320, terus apakah betul suku ke 10-nya adalah 2560. Kemudian untuk contoh soal yang kedua tadi, sebuah deret yaitu 512, 256, 128, 64, berikutnya kita tahu 32, selanjutnya 16, 8 dan seterusnya. Kalau ditanya berapa suku ke 10, bisa kita deretkan secara manual, tapi karena kita sudah tahu ini ada rumusnya, karena berpola berarti bisa dibuat rumus, dan rumusnya sudah ketemu tadi, maka kita gunakan saja rumusnya. Diketahui A-nya adalah 512, penggandanya adalah 1/2 atau 0,5. Ditanyakan suku ke 10, maka suku ke N kita ganti dengan suku ke 10. A-nya 512, kemudian penggandanya 1/2, N-nya kita ganti dengan 10, 10 min 1, maka 512 dikali 1/2 pangkat 10 kurang 1 9, pangkat 9. Nah, kemudian kita dulu belajar operasi pemangkatan, kaidah pemangkatan. Bila ada seperti ini, maka ini sama dengan 1 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 9. 1 pangkat 9 1, 2 pangkat 9 512. Jadi 512 dikali 1/512, hasilnya adalah 1.